Ya, jadi dia itu lahir dari bayang-bayangnya Semar. Ya, jadi Semar itu punya bayang-bayang, kemudian dilahirkan atau dibentuk menjadi seorang Bagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Kali ini saya pingin ke Pulau Jawa lagi. Saya masih kangen dengan Pulau Jawa ya. Bawanya pingin mudik mungkin gitu ya. Kali ini saya pingin membahas, ada kaitannya dengan video saya yang beberapa waktu yang lalu ya. Dan kemarin juga ada. Ya, yang pingin saya bahas adalah Ponokawan. Kok Ponokawan, bukan Punokawan? Ya, yang benar adalah Ponokawan, bukan Punokawan. Ya, yuk kita benarkan lagi ya. Sing Jawa dandanineh nih. Dandanineh bukan untuk Punokawan, tapi Ponokawan ya. Jadi Ponokawan ini sebetulnya adalah, yang makna dari Ponokawan itu adalah sesuatu atau seseorang yang bisa dibuat untuk menjadi keluh kesah. Tempat bersandar lah begitu ya, tempat curhat yang baik. Itu Ponokawan. Ya, itu Ponokawan. Kita masuk ke dalam Ponokawan ini ya. Satu persatu kita bahas. Semar. Kali ini sederhana, sudah kita bahas panjang lebar kemarin ya, bahwa Semar ini sebuah manifestasi atau sebuah perlambangan dari Sang Hyang Toyo atau ketuhanan. Ya, ketuhanan itu perlambangannya adalah seperti Semar. Ya, itu mengenai Semar. Kemudian yang kedua adalah Petruk. Petruk ini diceritakan adalah dia seorang anak pertama. Dia ini anak angkat sebetulnya, dia anaknya Raja Jin sebetulnya. Anak Raja Jin yang diangkat menjadi anaknya Semar gitu ya. Petruk ini punya sebutan juga Lurah Kantong Bolong. Ini maknanya bagus banget. Yuk kita contoh nih kalau untuk makna ini ya. Petruk itu kantong bolong, itu maksudnya berapapun yang dia punya pasti akan dia sedekahkan. Tidak pernah ada yang tersisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi sebuah persoalan, dia tidak pernah membawa dalam hati. Masuk telinga kiri akan keluar telinga kanan. Hidupnya selalu bahagia. Ya, itu makna dari Petruk. Kemudian Petruk ini tidak ada keterikatan dengan apapun. Orangnya bebas, tidak terikat kemana-kemana, dan dengan apa-apa dia tidak terikat. Luar biasa seorang Petruk ini. Kemudian anak berikutnya adalah si Gareng. Gareng ini makna atau sebuah perlambangan dari kritisme. Tahu semua ya Gareng itu ya, sing irungnya pesek ning gampangan apa ya, protes. Kritis wong iki. Kalau melihat sesuatu diperhatikan betul-betul, kemudian disampaikan sebagai bentuk protes dia. Itu Gareng ya. Jalan kakinya yang besar sebelah, kakinya pincang, itu sebuah ketidakstabilan, tapi dia kritis orangnya. Kemudian yang terakhir tahu ya, anak yang ketiga itu siapa? Bagong. Ya, dalam bahasa Arab sebetulnya maknanya adalah bakho. Ya, bakho. Bakho ini. Kemudian Bagong ini sebuah perlambangan revolusi. Orangnya yang suka dengan berbantah-bantah gitu ya. Suka membantah kata-kata dari lawan bicara, maupun kadang-kadang si ayahnya sendiri, si Bagong ini ya, si Semar ini yang sering dibantah sama dia. Tapi itu sebuah perlambangan semuanya. Kemudian iya betul, Bagong ini fisiknya mirip dengan Semar karena memang dia lahir itu dari bayang-bayangnya Semar. Ya, dibentuk itu dari bayang-bayangnya Semar, makanya punya kemiripan dengan ayahnya itu Semar. Itu Ponokawan, sekali lagi bukan Punokawan ya, kita benarkan. Nah, satu tentang Semar terakhir ya. Semar ini adalah orang dewa. Orang berarti bukan dewa ya. Atau dewa yang kamanungsan. Dewa kamanungsan. Punya kualitas dewa, punya kualitas Tuhan, tapi hidupnya sederhana seperti manusia. Berbanding terbalik dengan kondisi saat ini ya. Banyak orang yang biasa-biasa saja, tapi berlagak seperti dewa. Ya, yuk kita pandai-pandai mengarah ke sana. Maka si Semar ini disukai oleh orang Jawa itu karena orang Jawa itu kan seneng dengan sebuah kesederhanaan. Setinggi apapun ilmunya tapi dia tetap sederhana. Ya, kalau di Hindu itu antara Dewa Siwa dengan Dewa Wisnu, siapa lebih disukai? Ya, Krishna, Dewa Wisnu atau Krishna itu ya. Lebih cenderung ke yang bukan Krishna. Ya, makanya karena dia tahu mana yang lebih
berilmu sebetulnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.